Pi, habis ini kemana? Nggak kemana-mana. Belanja yuk. Ih, bentar lagi kan sholat zuhur, Kak. Bentar aja. Iya bener, udah nanti aja sholatnya, belanja aja ya kan? Iya. Belum jam 3. Ayo buruan sholat, nanti aja, masih lama kok. Ya udah duluan aja, ribet banget sih. Dear, dalam kehidupan, teman itu mempunyai pengaruh besar loh. Bisa mengangkat kehormatan dan kemuliaan. Tapi bisa juga jadi sebab kehancuran dan kehinaan. Gorengan, makasih. Aku bingung nih. Angkat gak ya? Udah, angkat aja. Ih, tapi aku takut dosa, Kak. Kata hati kamu gimana? Belum tentu loh ada cowok yang sebaik dan seperhatian itu. Ntar kamu nyesal lagi. Katanya sahabat, tapi kok nyuruh maksiat sih? Maksud apaan sih? Assalamualaikum Mbak Farila. Kembali lagi bersama kita di Hijab Ayla Channel dalam tema Sahabat Jahat. Nah Lil, di tema kali ini tuh banyak banget yang belum paham gitu sama apa yang kita sampaikan. Katanya hashtag sahabat jahat itu apa terlalu jahat gitu, kata-katanya terlalu menjustifikasi, gitu. terlalu ngejudge, terlalu Katanya tuh kan itu doa gitu, bilang berarti kita sama aja mendoakan si dia itu jahat gitu. Padahal nggak kayak gitu kan ya? enggak lah. Padahal yang disampaikan bukan ke dianya jahat gitu. Yang kita maksud itu bukan sih sahabatnya gitu ya yang jahat, tapi yang kita maksudnya adalah perilakunya atau ajakannya. Ini loh yang kita sebut jahat gitu. Nah, tapi sebelumnya kita mau minta maaf dulu nih juga sama kalau teman-teman. misalnya ada yang tersinggung ya Lil. Ya, kalau ada yang tersinggung terus merasa bahwa kayaknya kata-kata ini menyakiti, Kita minta maaf sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. ya. Jadi sebenarnya yang kita maksud jahat di sini itu adalah Perilakunya. perilaku yang mendiamkan kita untuk Melakukan maksiat gitu. Iya, Jadi membiarkan ya otomatis membiarkan kita masuk surga, masuk neraka. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan maksiat kan otomatis kita pasti dapat ini ya, dapat Iya, hisab gitu. gitu, Ada hisabnya perhitungan dari Allah gitu. Kalau misalnya kita melakukan maksiat, kita dihisab dan otomatis itu kan ada siksaannya ya Teh ya. Dan siksaan di neraka itu benar-benar pedih banget. Pedih banget. Teman kita ngebiarin kita untuk bermaksiat, otomatis dia ngebiarin kita untuk disiksa di neraka gitu. Dan dia tuh tega banget yang kayak gini tuh gitu. Jadi jahat yang kita maksud adalah jahat yang Mendiamkan kita menjadikan dalam maksiat gitu. Oh ya Lil, kita bahas Q&A yuk, ada yang nanya nih. Nih, kita mau jawabin pertanyaan. Masuk ke sesi Q&A. Kalau menurut aku nggak bisa lah, kita nggak bisa ngerjain apa sendiri kalau misalnya nggak ada teman. Iyalah, mana bisa ya. Kan kita kan yang namanya hidup tuh nggak bisa sendiri. Kita butuh apa namanya, temen ngobrol. Apalagi aku cerewet, kalau aku misalnya ngomong sendiri juga nggak asik kan. Enggak. Ya jadi yang pasti kalau misalnya dibilang bisa nggak sih kita hidup tanpa teman, ya nggak bisa lah ya, karena kita kan nggak bisa melakukan segala hal sendiri. Gitu. Dan kita itu butuh teman curhat tadi ya, tapi Teman kerja, terus teman kita main, teman belajar, ngaji ya banyak lah ya.
kan nggak mungkin kan kita ngelakuin itu sendirian. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, terharu kan ya? Aduh, aku terharu banget, melting. Iya, karena aku nggak mau sahabatan cuman di dunia aja, aku nggak mau bahagia cuman di dunia aja. Ada dunia mah apa tuh ya, cuma sayap nyamuk, kita mah cuma numpang lewat doang di dunia. Karena kan kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti gitu. Di situ adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, yang kekal. Jadi aku pengennya ya kalau apa ya, sahabatan itu ya yang nantinya long last gitu sampai jannahnya. Kita bukan sahabat lagi, kita saudara ya kalau bisa ya. Jadi persaudarakan. Amin. BTW kita masuk surganya nanti. Wow. Mungkin gimana tuh Teh? Gimana ya? Kan dalam Al-Quran itu banyak yang ngejelasin tentang surga dan neraka. Dan orang yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, benar banget. Iya. Kesimpulan yang aku dapetin, kalau kita ingin masuk surga bareng-bareng, berarti kita harus bertakwa bareng-bareng. Terus udah gitu bervisi misi yang sama. Ya kita harus punya visi misi yang sama supaya kita ya bisa bareng-bareng gitu ya, satu Masuk jalan surga gitu. Visinya itu apa sih? Ya itu masuk surga, dimudahkan sama Allah, terus juga meraih ridhonya Allah gitu. Jangan salah, pertemanan itu perlu visi misi. Soalnya kalau misalnya kita bervisi misi surga, sedangkan teman kita nggak kepikiran sama sekali surga, gimana kita mau masuk surga ya Lil? Kayak gitu, teman-teman. Kayak udah beda jalan gitu ya. Iya, udah beda jalan. Nah, tadi kan visinya itu tadi apa? Meraih surganya Allah dan ridhonya. Nah, tapi kalau misinya kayak gimana sih ya? Misinya itu saling mengingatkan, terus juga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya kayak gimana sih, Le? Mengingatkannya gimana nih Teh? Mengingatnya kalau kita lagi putur, Ya, kita kalau lagi putur, sedih gitu. Terus kalau kita berbuat maksiat ya otomatis nggak dibiarkan gitu ya, maksudnya ya. Kayak gitu, mengingatkan. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam berlomba-lomba ini tuh bukan berarti kita pengen menang sendirian gitu. Iya. Tapi kita juga pengen teman-teman dan sahabat-sahabat kita juga menang dalam kebaikan Iya. itu. Jadi meskipun namanya berlomba-lomba gitu ya, tapi di sini tuh nggak ada konteks persaingan gitu. Tapi yang jelas kita pingin ngajak teman-teman kita untuk juga sama-sama bareng-bareng dalam kebaikan gitu. dalam melakukan kebaikan, kayak ibadah sama-sama, terus juga sering murojaah bareng-bareng, kayak sama-sama gitu. ikut kajian kayak gitu ya Teh. Jadi pokoknya perbanyak ibadah dan itu sama-sama gitu ya. Sama-sama, insya Allah bisa memasuki surganya Allah dengan izinnya, terutama dengan rahmatnya Allah. Amin. Dan dengan ridhonya Allah. Nah, kalau yang tadi udah disampaikan Tevi adalah sahabat taat. Nah, sekarang kita bahas tentang sahabat jahat. Ternyata banyak juga nih teman-teman yang masih nggak sepaham gitu dengan kita, masih banyak yang salah paham tentang sahabat jahat yang kita maksud. Nah, di sini seperti yang udah kita ulas sedikit ya. Tadi di depan, sahabat jahat itu adalah sahabat yang rela ngebiarin kita untuk bermaksiat. Bertolak belakang banget nih sama sahabat taat yang tadi dijelasin Teti. Yang pengennya ingin sama-sama dalam kalau kebaikan. Kalau sahabat taat kan saling mengingatkan tuh dalam kebaikan. Kalau kita putar justru diingatkan. Tapi kalau sahabat jahat itu justru membiarkan, bahkan menjerumuskan. Kayak contohnya gini, sahabat jahat ya. Pokoknya dia yang cuma senangnya tuh happy ngajak kita happy aja, pacaran, ngajak kita punya cowok lah pacaran, kamu, iya kayak gitu, ngojok-ngojokin kita, ngeledekin kita kalau bisa kita jomblo, padahal kita lagi pengen single-ilah gitu ya. Tapi dicibir terus kayak terus gitu. banyak ada juga yang temen jahat yang ngajaknya kita belanja gitu, shopping pokoknya terus, melakukan hal yang sia-sia ya, shopping, ngaburin uang gitu lah pokoknya. Ikhtilat, nah kayak gitu mungkin kelihatannya tuh happy gitu ya, happy senang-senang di dunia, tapi ternyata itu melanggar syariat. Terus satu lagi Teh, contohnya kayak misalnya nih kita udah galau sebenarnya pengen hijab syar'i, hijab yang masih trendy tapi nggak syar'i gitu ya, masih pakai baju yang ketat-ketat, pakai celana jeans. Nah sebenarnya kita lagi galau pengen pakai syar'i apa pakai yang trendy ya, terus kemudian sahabat jahat datang dan bilang, lu mah kalau pakai hijab syar'i kayak ibu-ibu, kayak emak-emak lo lebih parah. terus ya udah akhirnya
kata dia, lu tuh cantikan hijabnya kayak gini, yang hijab cekek terus bajunya ketat-ketat. Udah lah Kayak kamu bagus, terus kayak gitu. muka merona gitu. Pokoknya dengan make up, Make up ya, biar terbaru. kelihatan fresh. Ya mungkin oke lah, di dunia itu bikin kita seneng gitu ya, kita lebih percaya diri, katanya inner beauty-nya lebih keluar Iya. gitu kan. Tapi ternyata Melanggar syariat. itu melanggar syariat, dan yang melanggar syariat itu nantinya akan mendapatkan siksa di akhirat gitu. Jadi gitu. kalau misalnya dia nganjurin kita kayak gitu, berarti sama aja dia tuh tega gitu kan, ngelihat kita nantinya Masuk. disiksa di neraka. Masuk Neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini tadi ya disebutkan bahwa teman-teman akrab pada hari itu akan berubah menjadi musuh. Waduh, berarti kalau misalnya selama ini dia baik di dunia, di akhirat itu musuhan gitu. Iya, jadi kayak yang tadi tuh, ya kan, ini yang tentang sahabat jahat ya. Iya, sahabat Jadi, jahat. dia kalau akrabnya di dunia dan dia tuh cintanya, persahabatannya itu nggak dilandaskan karena Allah, dan sampai-sampai dia membiarkan temannya ikut bermaksiat, dan nanti di akhirat berarti dia akan bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Soalnya temannya itu akan meminta pertanggungjawaban dari Oh, temannya. pas salah-salah gitu, Pas pas salah salah-salah, iya. iya. Saling menyalahi Saling gitu. menyalahkan. Menyalahkan. Ini semua nih gara-gara kamu aku dihukum di sini. Lu nih. sih nggak ngingetin gua aku Iya, dulu. kayak gitu. Pokoknya jadi pas salah-salahan lah gitu, Iya. main salah-salahan. Yang ini tidak mengingatkan, yang ini jadi merasa Kamu juga yang salah gitu. iya, lagian mau aja gitu Iya, ya. kayak gitu. Jadi benar-benar kalau di akhirat itu Jadi nanti jadi musuhan lah. musuhan gitu. Ya Allah teh, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Amin. Pokoknya nggak apa-apa deh, aku mah diingetinnya jahat juga nggak apa-apa, yang penting Aku kalau juga. maksiat ingetin ya. Kalau aku maksiat kamu pukul aku juga nggak apa-apa, Ya, aku nggak, ikhlas kayak kok. gitu dengan cara yang ahsan ya. Masya kalau Allah. mau. Tapi kalau aku parah juga nggak apa-apa dipukul kan biar Iya, bener. biar inget gitu. Lebih baik kita dapat teguran di dunia daripada di akhirat. Nanti kalau misalnya Teh Evi masuk surga terus nggak nemu aku, cari aku ya Teh. Ada juga aku Lil. Nanti kalau misalnya kamu masuk surga dan aku nggak ada, panggil aku juga ya. Ya, tapi belum tentu aku masuk surga juga. Aku ya, juga Teh. nggak tahu. Ada, pokoknya intinya kita sama-sama semangat dalam taat, Berupaya untuk taat. ya bareng-bareng supaya kita bisa meraih surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau menurut aku berteman itu boleh sama siapa aja. Tapi sahabat nih, kalau sahabat kayaknya kan kalau sahabat itu yang lebih sehari-hari sama kita, yang dekat banget sama kita, kemana-mana sama kita. Menurut aku itu lebih harus difilter ya, Harus pilih-pilih ya. pilih-pilih. Jadi kalau temenan sih ya boleh sama siapa aja, kenal tuh boleh sama siapa aja. Tapi yang jelas harus dalam harus berstandarkan syariat Islam ya, jangan temenan sama cowok. Bukan jangan, maksudnya Oh, jangan iya, deket-deket sama bener. cowok gitu ya. temenan sama cowok, nah itu nggak boleh ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya sahabat itu kayaknya sih udah ke filter ya kan. Kita maunya sahabat kita ini seperti apa, yang mengingatkan kita dalam kebaikan atau yang Malah mendiamkan kita dalam kemaksiatan gitu. iya, dan akhirnya membawa kita dalam keburukan gitu Iya. ya. Nah jadi kalau sahabat ya, kalau menurut aku sih emang harus ya, harus Difilter. banget difilter. Karena cerminan banget ya, siapa diri kita itu cerminan sahabat kita gitu teman-teman. Ada ya hadisnya juga ya tuh Ada. ya, gitu, bahwa agama seseorang itu tergantung daripada agama Temannya kayak gitu. nah, teman yang sini adalah termasuk Sahabat. yang dimaksud adalah ya sahabat atau teman dekat. Hmm. Gitu. Gitu. Nah, di sekeliling kita ada Gini sahabat mana jahat. maksudnya nih? Oh jadi mungkin gini ya, kan Kalau banyak tuh ya teman-teman yang udah mau tadinya hijrah. ya baru hijrah gitu ya. Hmm. So pasti lingkungannya teman-temannya itu masih belum hijrah. Iya. Gitu. Kemudian ya merasa dirinya kayak terzolimi gitu ya, dia hijrah tapi Kok sendiri doang? sendiri terus kayak dikucilkan gitu, nggak pingin apa ya, pokoknya kayak merasa sekelilingnya itu belum taat lah gitu. Yang kalau misalnya teman-teman maksud itu belum taat gitu, tapi kayak malah menjerumuskan si yang hijrah ini untuk udahlah lo nggak usah pakai kerudung panjang-panjang, udahlah nggak apa-apa kali balikan lagi sama mantan lo kayak gitu. Iya, udahlah kamu ikut kita aja lah, ngapain nih kamu ribet-ribet pakai gamis-gamis kayak gitu, nggak Iya. asik gitu misalnya. Nah terus Nah, apa itu nih, bisa apa nih? dibilang sahabat Nah, jahat. terus apa nih yang harus kita lakukan gitu?
menurut aku sih Menurut aku apa nih? ajak bareng-bareng hijrah gitu. Kalau memang misalnya dia setuju dengan hijrah kita dan terus mendukung proses hijrah kita, itu bisa dikatakan silaturahim kita bakalan terus berlanjut gitu. Tapi misalnya kalau dia benci dengan perubahan kita, menurut aku sih jauhi aja loh. Ya maksudnya jauhi bukan kitanya menjauh gitu Iya, ya, tapi bukan. ya otomatis pasti justru dianya yang biasanya yang menjauh ya. Mm-mm. Kitanya mah biasa aja, cuma dianya kayak yang udah gak nyaman lagi gitu sama kita. Karena mungkin karena apa yang kita lakukan itu berbeda dengan dia gitu. Kayak dianggapnya kita malah berlebihan atau cuma ya Allah alam sih, tapi otomatis itu bakalan memisah dengan sendirinya gitu. Nah jangan khawatir, kita bakalan gak punya temen. Allah akan menggantikan sahabat yang lebih baik daripada teman kita yang dulu, sahabat kita yang dulu. Iya, Gitu. yang pastinya akan sama-sama membawa kita pada ketaatan. Dan kebaikan. aku merasakan banget gitu ketika kita sudah menjauh dari teman itu dan ternyata Allah memberikan sahabat itu merasakan ketenangan. Iya benar banget, kebahagiaannya tuh beda gitu Beda, ya. iya. Kalau dulu cuma duniawi, sekarang tuh kayak ya ada yang lebih dari itu gitu. Nah, pokoknya intinya tadi yang pertama itu kita harus ngajak dia hijrah dulu ya, Nasehatin dulu, ngajak ngajak hijrah. Iya, soalnya kan surga itu terlalu luas lah untuk Iya. dihuni sendirian. Kita kan kalau sendirian di surga kan sepi ya. Iya, dan kita Makanya- juga ya, dan ya kita pasti ada rasa sayang gitu sama sahabat kita meskipun dia belum taat, tapi kita pingin banget dia untuk Bisa taat ngerasain juga. ngerasain apa yang kita rasain, Manisnya iman. manisnya Islam gitu. Jadi yang pertama tuh jangan udah kamu neraka buat kamu gitu, jangan kayak gitu. Jadi kita harus Ajakin juga ya, dia buat maksimal hijrah. mungkin untuk merangkul dia. Tuh, ajakin untuk hijrah. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya dia Belum setuju dengan proses Oh iya, hijrah belum kita, setuju. maka jauhi dulu dan tetap doakan dia. Itulah, berarti kita tuh bukan berarti menjudge dia jahat ya, bukan ya, tapi perilakunya, ingat ya perilakunya. Iya, jadi ya namanya orang proses gitu kan, kita pokoknya doain aja semoga dia juga cepat-cepat menjemput Hidayahnya. Amin. Amin. Wah, kayaknya dari tadi kita sudah berbincang-bincang panjang nih. Panjang lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan Amin. kalian bisa memetik hikmah gitu Hikmah. di balik tadi ya perbincangan tentang persahabatan yang udah kita dan tentunya bisa aplikasi juga. ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan cuma jadiin teori. Ingat, kalau kita mentauhidkan Allah, kita itu harus mengesampingkan rasa nggak enakan, tapi mengedepankan ketaatan kita kepada Allah gitu. Allah, taat, dan menyampingkan rasa nggak enak. Aku nyimpulin gitu. Bisa Ya gitulah teman-teman. ya, jadi apalagi ya, Teh? Kayaknya udah ya. Ya udah. Ya udah cukup sampai sekian. Udah cukup, teman-teman. Vlog kita hari Mohon ini. maaf ya kalau misalnya Oh, iya, ada bener. sharing-sharing kita yang kurang. Yang Ada yang kurang lah ada ya. yang kurang, terus ada yang menyinggung, ada yang pakai bahasa yang tidak Dapat dimengerti. Kalau tidak dapat dimengerti, tanyakan di bawah ini di komen ya. silahkan komen di bawah ini. Kalau gitu sekian sharing-sharing kita. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum.